Baik, Sugi Hontu, para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Pagi hari ini saya akan menyampaikan Owada Katha dengan topik biku makan daging ya. Ya, saya rasa seharusnya sih topik ini sudah clear ya di sini ya, tetapi karena sekali lagi kan Theravada itu di Indonesia baru saja berkembang ya, supaya tidak salah paham nanti dikomplain enggak, Theravada sudah ada sejak tahun 50 atau tahun 20. Yang saya maksud berkembang adalah bahwa kriterianya adalah ajaran Buddha diajarkan sesuai kitab suci. Ya, sesuai kitab suci itu artinya sesuai Tripitaka dan kitab komentarnya, itu kan baru-baru saja gitu ya, belum lama. Nah, kembali lagi topik biku makan daging memang harus saya jelaskan lagi supaya tujuan saya adalah untuk mengembangkan pandangan yang benar ya tentang spiritualisme di dalam Buddhism ya. Di dalam agama Buddha itu ada sesuatu yang harus dipahami secara menyeluruh. Itu yang disebut kebenaran mulia yang pertama. Tentang dukkha atau yang dinamakan dukkha itu adalah dukkha itu harus dipahami secara menyeluruh gitu. Nah, yang dalam kategori dukkha itu adalah nama dan rupa. Jadi nama dan rupa, khususnya nama yang logia, yang duniawi, dan semua jenis rupa atau materi itu harus dipahami secara menyeluruh gitu ya. Dipahami secara menyeluruh dalam konteks apa? Harus dipahami bahwa Anda harus benar-benar melihat dengan kebijaksanaan Anda melalui meditasi Anda bahwa nama dan rupa tersebut hanyalah fenomena-fenomena yang anicca, dukkha, anatta, dan tidak indah ya. Itu yang dimaksud oleh Buddha. Nah, harusnya Anda sudah paham kan kalau daging itu termasuk nama atau rupa. Rupa ya, rupa itu termasuk dalam kebenaran mulia yang pertama. Jadi daging menurut ajaran Buddha itu adalah fenomena yang harus ditembus, dipahami secara menyeluruh bahwa itu hanyalah fenomena materi yang anicca, dukkha, anatta, dan asubha atau tidak indah begitu. Kemudian kebenaran mulia yang kedua itu tentang tanha atau yang dinamakan tanha, nafsu kehausan, itu adalah dhamma yang harus pahataba, harus ditinggalkan, should be abandoned ya, harus lepaskan, ditinggalkan begitu. Jadi yang harus dilepaskan, ditinggalkan, dihancurkan itu adalah tanha ya, nafsu kehausan atau craving bahasa Inggrisnya. Saya terjemahkan nafsu kehausan karena sebenarnya tanha ini berasal dari kata atau kata ininya ya, berarti itu adalah artinya adalah kehausan, haus atau kehausan gitu ya. Nah, jadi yang harus dilepaskan, harus ditinggalkan adalah tanha, nafsu kehausan, craving for daging ya. Anda bernafsu ingin terus makan daging, itu harus ditinggalkan gitu ya. Jadi bukan dagingnya yang harus ditinggalkan, tetapi cravingnya ya, ketagihannya, nafsu-nafsunya untuk terus menikmati daging dan ikan begitu ya. Nah, itu yang harus Anda pahami. Problemnya bukan di daging, problemnya adalah di craving ya, di nafsu-nafsu Anda itu yang harus dilepaskan, harus ditinggalkan ya. Tapi kalau setiap pagi dan siang makan daging terus kan cravingnya meningkat? Enggak juga, enggak begitu. Itu pemahamannya enggak begitu. Ini kan nanti seperti cerita si buta dari gua hantu itu. Katanya dulu di komik, kalau saya nggak salah ingat waktu kecil membaca, kenapa dia itu membutakan dirinya sendiri loh, si buta itu. Karena dia berpikir bahwa kalau mata ini dibutakan maka dia akan lebih bisa konsentrasi, lebih gangguan nggak ada gitu
Tapi itu kan pemahaman yang menurut Buddhism keliru kan. Mata boleh dibutakan, tetapi telinga mendengar ini dan itu gitu. Telinga ditulikan, oke, telinga ditulikan. Hidung mencium ini dan itu bisa memunculkan kilesa. Oke, indera hidung dimatikan, ya lidah merasakan ini dan itu, masih craving untuk makanan ini dan itu. Lidah juga dimatikan, sense ininya gitu, indrawinya gitu. Nah, kulit Anda masih bisa menyentuh ini dan itu, masih bisa menjadi basis untuk memunculkan kilesa. Oke, kulit juga dimatikan. Nah, pikiran Anda, meskipun panca indera Anda udah Anda tutup semuanya, Anda matikan semuanya, tapi kalau pikiran Anda masih kotor, tetap saja tersiksa. Ini kan sama juga dengan pemahaman dulu ketika ada orang mengatakan begini, ya enak ya biku ya tinggal sendiri di hutan, nggak ada gangguan ini itu, makanya pada hidupnya pada damai. Siapa bilang? Kalau bikunya itu nggak terampil di dalam meditasi juga, dia meskipun tinggal sendiri dihajar oleh kilesa-kilesanya, ya, disiksa oleh kilesa-kilesanya, tidak juga begitu, ya. Nah, jadi kembali lagi tujuan dari Awadakatha ini adalah mengembangkan pandangan benar Anda semua supaya Anda mempunyai pemahaman yang solid tentang karir spiritual Anda itu, atau spiritualisme dalam Buddhism itu seperti apa. Jadi daging bukan sesuatu yang harus ditinggalkan, tetapi craving Anda kepada daging yang harus Anda tinggalkan gitu. Percuma kalau Anda misalkan nggak makan daging lalu jaje gitu, tapi Anda cravingnya kepada sayuran terus, sama aja ya. Jadi yang harus dilepaskan bukan sayurannya, bukan dagingnya, tetapi cravingnya. Itu adalah kebenaran mulia yang kedua, dan itu yang diajarkan oleh Buddha. Kebenaran mulia pertama adalah dhamma yang harus atau bahasa palinya parinyeya. Parinyeya itu harus dipahami secara total, secara lengkap, secara menyeluruh. Kemudian craving itu adalah dhamma yang harus pahataba, harus ditinggalkan, harus dilepaskan gitu, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah standpointnya Theravada tentang daging. Itu referensi yang sangat bagus adalah dari Amaganda Sutta. Saya pernah sampaikan itu sutanya mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu. Judulnya di YouTube masih bisa di googling, khotbah tentang bangkai. Jadi di sana ada seorang Brahmana mengatakan Buddha Kasapa kalau nggak salah, bahwa oh kamu pertapa makan daging berarti apa kata-katanya ya, berarti bukan pertapa gitu ya. Lalu Buddha Kasapa menjawab, enggak kok, saya udah nggak makan daging. Loh, katanya kamu masih makan ikan dan daging. Oh, itu yang saya maksud adalah Buddha Kasapa menjelaskan, saya sudah tidak makan bangkai ya, ikan dan daging. Itu adalah saya sudah menghancurkan semua kilesa. Itu yang dimaksud oleh Buddha Kasapa, bahwa bangkai, ikan, daging itu adalah kilesa, kotoran batin. Nah, jadi ini pandangan benar juga, bahwa tugas Anda adalah menghancurkan kilesa, kotoran batin. Itu yang harus Anda perjuangkan gitu. Jadi tidak, dan proses penghancuran kilesa itu tidak membutuhkan Anda harus makan ini atau makan itu gitu, ya. Tidak, makan apa saja, yang penting Anda tidak memiliki craving pada makanan tersebut gitu. Nah, tetapi sutta yang akan saya jelaskan pada pagi hari ini adalah sutta yang judulnya Jiwaka Sutta, ya. Jiwaka ini kayak dokternya di zaman Buddha dulu yang mengobati Buddha juga gitu, ya. Jadi Buddha di sutta tersebut mengatakan seperti ini, wahai jiwaka, daging dengan 3 kondisi seharusnya tidak dimakan. Ini nasihatnya Buddha. Jadi kita para biku itu mengikuti nasihat ini, bahwa daging dengan 3 kondisi ini tidak akan saya makan gitu. Ya. Yaitu daging yang dilihat, daging yang didengar, dan daging yang dicurigai gitu. Nah, itulah mengapa ketika mendengar secara ringkas yang begini ini, karena mungkin tidak membaca kitab komentarnya, ada penceramah yang mengatakan begini, mana mungkin coba daging bisa terhindar dari 3 kondisi ini kan nggak mungkin gitu. Kan pasti aja dia melihat
Itu pasti dia mendengar atau melihat daging, mendengar atau mencurigai itu. Nah, tetapi penjelasannya ada di kitab komentar. Itulah mengapa penting untuk membaca kitab komentar. Jadi daging dengan 3 kondisi ini, yaitu daging yang tidak dilihat dan tidak didengar dan tidak dicurigai boleh dimakan. Tapi kalau daging yang dilihat, didengar dan dicurigai tidak boleh dimakan oleh para biku. Penjelasannya bagaimana? Kita lihat kitab komentarnya ya. Jadi arti dari dengan 3 kondisi itu adalah dengan 3 alasan ya. Daging yang dilihat ini adalah begini ceritanya. Jadi katakanlah saya saja, karena di teksnya dikatakan para biku melihat daging yang sedang diambil setelah sebelumnya orang-orang menyembelih binatang tersebut, entah binatang entah ikan, ikannya masih hidup, dibunuh sama orang-orang, sama upasaka upasika, dengan niat daging yang binatang yang dibunuh ini nanti dagingnya akan dipersembahkan kepada biku. Ya, kalau saya melihat hal yang demikian, maka ketika orang tersebut mempersembahkannya di dana makan pagi, saya nggak akan makan. Kenapa? Karena saya melihat sendiri bahwa umat membunuh binatang atau ikan untuk kemudian dimasak dan dipersembahkan kepada saya atau kepada biku. Jadi kalau yang demikian itu dagingnya tidak boleh dimakan. Atau yang kedua, daging yang didengar. Jadi setelah membunuh binatang dan ikan untuk para biku, ya, seorang biku mendengar ucapan, dagingnya sedang diolah gitu, sudah dipotong. Ini sekarang sedang dimasak, sebentar lagi akan dipersembahkan kepada para biku. Nah, ada seorang biku yang mendengar. Maka biku yang mendengar ini tidak boleh makan daging itu. Sama dengan tadi, biku yang melihat tadi nggak boleh makan daging itu. Tetapi biku yang tidak melihatnya dan tidak mendengarnya dan tidak mencurigainya boleh makan. Paham? Ya. Ini sangat bijaksana sekali dari aturan dari Buddha ini ya, dan sangat cerdas gitu. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, daging yang dicurigai itu ada 3 macam ya. Dicurigai karena melihat, dia melihat nih umat-umat pada berkumpul di pojokan sana sedang membunuh ikan gitu. Tidak ada ucapan bahwa ikannya akan dipersembahkan kepada saya gitu ya. Kemudian karena dia hanya melihat itu, kemudian tidak ada ucapan, dia tidak mendengar ya, tapi dia curiga, oh ini pasti dibunuh untuk dipersembahkan ke biku nih gitu ya. Kalau dia curiga, maka dia tidak boleh makan ya, tidak boleh makan. Terjadi pelanggaran kalau tetap dimakan. Atau curiga karena terdengar. Kalau tadi melihat kan, tapi ini mendengar, dia mendengar sebagian umat lagi ngobrolin, oh itu loh si tim Wea Waca ini sedang itu, mendengar nih, lalu curiga, oh berarti nanti mau dipersembahkan ini ke saya ini, katakanlah gitu. Nah yang begini juga tidak boleh dimakan gitu ya. Jadi atau juga dicurigai melalui apapun, misalnya nih ya, saya tidak melihat, tidak mendengar, tiba-tiba Anda datang membawa kepiting ya, saya nggak melihat tapi juga nggak mendengar, cuman logika saya mengatakan nih, jangan-jangan kepitingnya ini tadinya hidup lalu dimasak nih, kan katanya umat-umat kepiting tuh enaknya kalau langsung hidup, dibunuh dan dimasak. Kalau udah mati nggak enak katanya. Saya curiga nih, nah, saya nggak sentuh itu, kecuali nih ada aja umat karena udah pinter ya, dia dana kepiting, dia menginformasikan ke saya, Bante ini kepiting ini saya belinya di restoran itu loh Bante, di mana lupa saya, entah lupa saya, itu restorannya ketika kita masuk kepitingnya udah siap kok Bante. udah dalam apa itu namanya, maksudnya udah dimasak gitu ketika dia masuk gitu. Nah dia ada tuh umat-umat yang menginformasikan seperti itu. Nah kalau demikian kita boleh pertimbangkan, itu kebijaksanaan dari bikunya untuk mempertimbangkannya gitu. Nah itu yang bagian yang pertama ya.
Kemudian penjelasannya yang lain ya, daging yang dicurigai ya. Di sini para biku melihat orang-orang yang sedang berjalan-jalan di hutan atau keluar dari desa dengan membawa jala ya, membawa perangkap dan lain-lain di tangan mereka. Keesokan harinya mereka mempersembahkan makanan derma bersama dengan ikan dan daging kepada para biku tersebut ya. Dengan dilihatnya hal tersebut, para biku tersebut mencurigai seperti ini, bukankah ikan dan daging itu hasil menyembelih untuk para biku? Paham ya, poinnya paham ya, bahwa kalau ada upasaka upasika secara sengaja menyembelih binatang atau ikan ya, dengan niat dagingnya nanti akan dipersembahkan kepada para biku, ini yang nggak boleh gitu ya, itu yang harus Anda pahami gitu. Jadi itu yang dimaksud daging yang dicurigai karena seorang biku melihatnya atau karena terlihat. Jadi tidaklah pantas untuk mengambil atau makan daging yang seperti itu, tetapi pantas saja, boleh saja, diizinkan saja untuk mengambil atau memakan ikan dan daging apapun yang tidak dicurigai seperti itu. Itu seperti yang tadi saya katakan. Bagi seorang biku yang curiga, kalau dia makan terjadi pelanggaran, nggak boleh. Tapi kalau bikunya tidak curiga, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tidak terjadi pelanggaran gitu. Nah, sebaliknya, apabila setelah bertanya seperti ini, wahai Tuan yang mulia atau wahai Bante, kenapa Anda semua tidak mengambilnya atau tidak memakannya gitu. Dan orang-orang atau umat-umat mendengar kecurigaan dari para Bante tadi, lalu mereka berkata seperti ini, wahai Bante, ikan dan daging ini tidak dimasak untuk Anda, tidak dimasak untuk para biku. Seperti tadi, umat yang beli kepiting di restoran yang kepitingnya udah matang tadi, gitu. Jadi tidak intentionally, tidak dimasak untuk para biku. Ikan dan daging ini dimasak oleh kami untuk diri kami sendiri, ya, atau untuk para menteri dan lain-lain. Maka dalam hal ini, dalam konteks atau kasus ini, ikan dan daging itu layak untuk dimakan oleh biku gitu ya. Nah, selanjutnya ini kasus yang berbeda. Para biku benar-benar tidak melihat sendiri. Walaupun demikian mereka mendengar ucapan seperti ini, konon atau kabarnya, katanya orang-orang berkelana di hutan atau keluar dari desa dengan membawa jala, perangkap, dan lain-lain di tangan mereka. Keesokan harinya mereka mempersembahkan makanan derma bersama dengan ikan dan daging kepada para biku yang telah memasuki desa tersebut untuk berpindah patah. Gitu. Dengan didengarnya hal tersebut, maka para biku tersebut curiga, ya, oh berarti ikan dan daging itu dimasak untuk kami gini. Maka inilah yang dinamakan dicurigai karena mendengar ya. Jadi kalau saya mendengar yang seperti itu, maka saya tidak akan memakan. Jadi tidaklah layak atau tidak pantas, tidak diizinkan untuk memakan derma tersebut, tetapi pantas atau diizinkan untuk memakan ikan dan daging apapun yang tidak dicurigai seperti itu. Sebaliknya, apabila setelah bertanya seperti ini, wahai Tuan yang mulia, kenapa Anda semua tidak memakannya? Dan penduduk mendengar kecurigaan tersebut, maka kemudian mereka menjelaskan, wahai Bante, ikan dan daging ini tidak dimasak untuk para biku, mirip yang tadi gitu. Ikan dan daging ini dimasak untuk kami sendiri dan seterusnya. Maka kalau sudah mendengar penjelasan seperti itu, kayak umat tadi yang dana kepiting tadi, bikunya boleh memakannya, tidak terjadi pelanggaran apapun ya. Kasus lainnya, para biku sendiri benar-benar tidak melihat dan juga tidak mendengar. Walaupun begitu, setelah mengambil mangkok untuk mengumpulkan makanan derma atau patak, ketika para biku tersebut telah memasuki desa untuk berpindah patah, orang-orang mempersiapkan makanan derma dengan ikan dan daging lalu mempersembahkannya. Para biku tersebut curiga, jangan-jangan
ikan dan daging ini dimasak untuk kami para biku, ya. Jadi ini yang dinamakan dicurigai melalui apa yang terbebas dari keduanya. Jadi dia hanya menduga-duga saja, ya. Terbebas dari keduanya itu dicurigai bukan karena melihat dan dicurigai bukan karena mendengar, gitu. Jadi tidak diizinkan untuk mengambil atau memakan derma tersebut, tapi pantas atau boleh diizinkan untuk mengambil ikan dan daging apapun yang tidak dicurigai, seperti itu. Sebaliknya, apabila setelah bertanya, wahai Bante, kenapa Anda semua tidak mengambil atau memakannya? Dan penduduk mendengar kecurigaan tersebut, orang-orang menjelaskan, wahai Bante, ikan dan daging ini tidak dimasak untuk para biku. Ini seperti yang tadi, ya. Jadi ini dimasak untuk kami sendiri. Daging mentah itu kami masak setelah memperoleh daging mentah yang pasti layak, artinya tidak melanggar winaya, tidak melanggar ajaran Buddha. Daging tersebut dipersembahkan untuk para biku, artinya dia beli daging di pasar udah dalam bentuk potongan. Ya, kalau Anda ke pasar, ke mall, mereka jual daging yang sudah dalam bentuk potongan, tidak ada pelanggaran apapun. Ya, tetapi kalau Anda ke pasar kemudian binatangnya masih hidup, misalkan ayamnya masih hidup, lalu Anda minta itu dipotong, maka Anda melakukan karma buruk juga, ya, yaitu karma pembunuhan makhluk hidup, ya. Bahkan ketika mengerjakannya untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, jadi ini untuk pesta atau bukan pesta, ya, perayaan untuk orang yang sudah meninggal dunia gitu, apa namanya itu? Peringatan, ya, mungkin peringatan gitu. Atau perayaan-perayaan lain seperti pernikahan dan lain-lain, ya. Maka cara menilainya apakah ikan dan daging ini pantas untuk dimakan atau tidak, boleh dimakan atau tidak, itu sama seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi ikan dan daging apapun yang tidak dimasak untuk para biku itu sendiri, itu boleh diambil, ya. Kasus lainnya lagi, seandainya ikan dan daging dimasak untuk para biku di dalam satu wihara, lalu para biku tersebut tidak mengetahui keadaan ikan dan daging yang dimasak untuk diri mereka, tetapi para biku yang tinggal di wihara yang lain tahu. Jadi ini biku yang tinggal di sini nggak tahu, biku yang tinggal di wihara yang lainnya nggak tahu, maka ikan dan daging tersebut tidak pantas untuk para biku yang mengetahuinya, tapi pantas atau diizinkan untuk para biku yang lainnya. Paham, ya? Jadi para biku di sini yang tidak tahu boleh memakan itu, tapi para biku di sana yang tahu itu tidak boleh memakannya, gitu, ya. Ikan dan daging tersebut tidak pantas untuk para biku yang mengetahui, tapi pantas untuk para biku yang tidak mengetahuinya. Kasus lain, para biku tahu bahwa ikan dan daging ini dimasak untuk kami, lalu para biku yang lain juga tahu bahwa ikan dan daging dimasak untuk mereka, gitu kata kitab tersebut, ya. Ikan dan daging tersebut tidak pantas untuk semuanya, ya. Jadi misalkan ini ada dua wihara bersebelahan, gitu, ya. Terus ada umat di ujung sana sedang memotong apalah, ikan yang hidup kayak ayam kayak apa, ya. Lalu pada bercerita, oh ini nanti untuk bante-bante di wihara B, ya. Kan ditujukan ke wihara B nih. Nah, biku yang mendengarnya adalah biku dari wihara A, ya. Walaupun itu binatang itu dibunuh dan dimasak untuk wihara B, tetapi bante dari wihara A yang mendengarnya pun tidak boleh memakannya. Paham, ya? Nah, jadi itulah bijaksananya Buddha, gitu. Kasus lain, semua biku tidak mengetahui, maka ikan dan daging tersebut pantas untuk semuanya. Dalam hal itu tadi, ya. Kemudian yang lainnya lagi, seandainya siapapun setelah membunuh makhluk untuk dipersembahkan kepada satu biku, lalu mempersembahkannya dengan memenuhi mangkok untuk mengumpulkan makanan derma atau pata milik biku tadi, jika biku yang mengetahui secara persis keadaan dikerjakannya atau dimasaknya ikan dan daging tersebut untuk dirinya sendiri mengambilnya dan memberikannya kepada biku yang lain, kan dia tahu nih ikan dan dagingnya dimasak untuk katakanlah saya, ya, saya ambil.
kemudian saya berikan kepada teman biku saya, itu yang tidak tahu apa-apa sejarahnya, gitu ya. Maka kemudian disampaikan biku yang menerimanya makan dengan keyakinan pada biku yang memberi, karena dia nggak nanya kan, ini sah nggak, ini proper nggak Bante secara winaya, gitu. Bikunya nggak nanya, saya hanya berikan kepada dia, gitu ya. Kalau bikunya itu mempunyai keyakinan terhadap saya, ya, dia berpikir bahwa ini sah secara winaya, maka dia boleh memakannya. Ya nggak boleh saya, karena saya tahu tadi dibunuh untuk saya, gitu ya. Nah, menarik ya. Lalu ada pertanyaan, pelanggarannya untuk siapa, gitu? Apakah untuk saya yang memberikan ikan dan daging yang sebenarnya tidak layak, tapi kan itu tidak layaknya untuk saya, bukannya tidak layak untuk yang sana, gitu. Jadi kalau saya ambil, saya berikan kepada biku teman saya, dan biku teman saya punya keyakinan, kepercayaan kepada saya, dan dia memakannya dengan keyakinannya itu, maka tidak terjadi pelanggaran. Makanya di sini ada pertanyaan, lalu terjadi siapa yang melanggar di sini? Dijawab tidak ada yang melanggar untuk kedua-duanya. Jadi saya nggak melanggar winaya, biku yang makan tadi juga tidak melanggar winaya. Ikan dan daging apapun yang dibuat untuk seorang biku, untuk dia tidak ada pelanggaran karena dia tidak memakannya, ya. Kemudian untuk biku yang menerimanya juga tidak ada pelanggaran karena dia tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak curiga, gitu ya. Nah, sesungguhnya tidak ada pelanggaran di dalam penerimaan daging dan ikan yang layak. Jadi inilah ajaran Buddha. Kalau tidak melanggar 3 syarat tadi, tidak melihat sendiri, tidak mendengar, dan tidak curiga, maka ikan dan daging boleh dimakan tanpa ada pelanggaran apapun, ya. Jadi mudah-mudahan dengan saya jelaskan kitab komentarnya ini, umat-umat yang di sini maupun yang nanti mendengar lewat medsos DBS jadi makin paham, ya. Jadi kalau di biku itu ada pelanggaran yang disebut pelanggaran, kalau kita melanggar aturan winaya, kita harus melakukan, untuk mengobatinya kita harus melakukan apati, confession, pengakuan pelanggaran, gitu ya. Nah, dalam kasus yang tadi sudah saya sampaikan itu, tidak, karena tidak ada pelanggaran, maka tidak ada kewajiban untuk melakukan pengakuan kesalahan, ya. Bagi dua-duanya, baik bagi biku yang telah memakan daging ataupun biku yang mengetahuinya, gitu ya. Tapi kalau di kemudian hari, ya, biku yang teman saya tadi, yang saya beri ikan dan daging tadi, yang tadinya nggak curiga tapi dia percaya kepada saya, tetapi di belakang hari dia mengetahuinya, maka dia melakukan pelanggaran, dan pelanggaran itu harus diakui. Syaratnya hanya itu saja. Oh ya, minggu lalu para Bante Sangga, minggu lalu saya makan daging dari Bante Keminda. Biasanya gitu sih kalau di dalam Patimokkha itu ada pengakuan-pengakuan seperti itu, gitu. Nggak apa-apa kita namanya disebut, nggak apa-apa, karena memang keterbukaan di dalam sangga itu sedemikian rupa sehingga bahkan para biku yang melakukan pelanggaran sangga disesa ini termasuk sebenarnya pelanggaran yang berat, begitu, karena membutuhkan sidang sangga, gitu, untuk ini memutuskannya, dan membutuhkan hukuman dari sangga, kayak dikucilkan dan lain sebagainya untuk sementara waktu. Itu ada saja dulu kalau di Myanmar seorang biku mengakuinya, gitu. Saya baru saja melakukan pelanggaran ini dan itu, gitu. Diakui di depan sangga, di depan umum, gitu, ya. Nah, jadi itu tadi penjelasannya. Kalau di kemudian hari dia mengetahuinya, maka langsung terjadi pelanggaran, dan dia harus menemui biku lain, bisa 1, bisa 2 atau lebih, dan mengakui kesalahannya tadi. Lalu bikunya biasanya akan melihat apakah Bante benar-benar telah melihatnya, mendengarnya, atau mencurigainya. Ya wahai Bante, saya telah mendengarnya, mencurigainya, katakanlah begitu. Oh baiklah, kalau begitu
ayating sang variasi. Kalau begitu di masa depan Anda harus mengendalikan diri dengan lebih baik lagi. Ya. Gitu. Biasanya nasihat teman bikunya seperti itu. Gitu. Kemudian bahwasanya pelanggaran hanya untuk seorang biku yang telah makan setelah mengetahui ikan dan daging yang telah dimasak untuknya. Sudah pasti pelanggaran juga untuk seorang biku yang telah makan dengan tidak mengetahui 10 daging yang tidak layak. Nah, jadi ini ada poin yang kedua. Kalau tadi 3 kondisi, 3 alasan, sekarang ada lagi nasihat dari Buddha. Bagi kami para biku akan melakukan pelanggaran winaya kalau kami makan 1 atau lebih dari 10 daging yang tidak layak untuk dimakan gitu. Apa saja itu? Daging manusia ya, karena alasannya jelas ya, kita dilarang memakan daging manusia. Daging gajah dan kuda karena pada waktu itu dianggap sebagai hewan kerajaan yang sangat dihormati, diagungkan dan bermanfaat begitu. Daging anjing karena dianggap menjijikkan oleh orang biasa gitu. Daging ular, singa, harimau, macan kumbang, beruang dan hyena. Ternyata ada KBBI itu hyena itu di KBBI ada. Atau bahasa Indonesia aslinya ya dubuk katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hyena itu apa sih? Kayak anjing gitu tapi dia tutul-tutul ya, hitam dan coklat gitu di seluruh tubuhnya gitu. Nah, jadi itu 10 daging yang tidak boleh dimakan. Kalau seorang biku makan daging ini, maka dia melakukan pelanggaran. Karena orang yang baru saja memakan daging hewan hutan yang berbahaya tersebut dianggap mengeluarkan bau yang dapat memancing dendam dari spesies yang sama. Ya, ular juga seperti itu. Ya, katanya ular itu, kalau ada seseorang membunuh ular, di matanya itu refleksi dari pembunuhnya itu masih tersimpan di matanya ular tadi. Jadi nanti kalau ada temennya ular lewat, teman saya mati ini. Kenapa? Itu kalau dia melihat dari matanya kelihatan refleksi wajah kita gitu, si ular ini kadang tahu gitu, oh ini yang membunuh temennya gitu. Katanya begitu katanya. Sampai segitunya gitu. Ya. Jadi kita apalagi para biku tinggal di hutan, kita sangat menjaga diri kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah, jadi itulah mengapa daging seharusnya diterima oleh seorang biku yang takut pada pelanggaran hanya setelah menanyakannya. Jadi Buddha mengajarkan begitu. Jadi kalau ada daging begitu ya udah, kalau kita ini kita tanyakan, kapiak nggak? Ini proper nggak ini? Pantas dimakan nggak gitu? Ya. Juga dengan mengamati bentuk dagingnya. Nah ini agak repot karena kadang kita nggak paham daging harimau seperti apa, daging gajah seperti apa gitu. Tapi kan kita paham daging sapi, ya. Kemudian apa? Pork, kita paham ayam, ikan paham kan. Tapi kalau nanti ada daging yang beda dari ini semua, ya saya curiga. Biasanya kadang sih saya pernah ketemu sih ada daging yang aneh gitu, yang saya belum pernah lihat, ya saya nggak makan. Bukannya karena ini apa ini belum pernah makan, dicoba. Nggak boleh begitu. Kalau kita udah curiga nggak boleh dimakan gitu. Ya, winaya itu sedemikian rumitnya sih, makanya saya setuju dengan Seado, dosen winaya saya yang di kelas pertama, di kelas diploma hari pertama beliau masuk, beliau langsung berkata, sebenarnya saya enggan mengajar winaya kepada para upasaka dan upasika atau kepada yang non biku gitu. Karena rumit winaya itu, rumit. Gitu. Ini saya beri contoh kasus lagi. Kan kita nggak boleh makan setelah tengah hari. Nah tengah hari itu kalau para Bante yang mempraktekkan tradisi secara tradisional, tengah hari itu beda-beda. Hari ini bisa plus minus dari jam 12 gitu. Tapi kalau Bante modern kayak di ITBMU udah dipatok jam 12 begitu. Gitu. Ya. Kan ini fungsinya adalah kedisiplinan saja gitu. Jadi nggak salah gitu. Nah, katakanlah ada Bante yang mempraktekkan dipatok setelah jam 12 siang nggak boleh makan kan. Dia tinggal di hutan sendirian lagi bermeditasi nih. Ya.
Kemudian ada umat dana makan, ya. Gimana ya? Waktunya mepet lagi. Ada umat dana makan. Gini, ada umat dana makan. Nah, karena dia nggak punya jam, umatnya ini jam berapa? Tanya umatnya juga nggak bawa jam. Jadi nggak tahu tuh jam berapa. Tapi dia curiga, ini kayaknya udah lewat tengah hari nih. Dia udah bingung nih, curiga ini kayaknya udah lewat tengah hari. Tetapi dia tetap makan. Enggak, nih kayaknya belum nih. Iya kayaknya belum. Oh kayaknya udah. Jadi dia nggak pasti gitu. Tapi tetap dia makan, ya tetap dia makan. Setelah selesai makan ada umat kedua datang bawa jam, ya bawa jam. Lalu bantainya tanya dong, sekarang jam berapa? Oh baru jam 11:30 Bante. Berarti kan belum batas waktu kan? Terjadi pelanggaran nggak? Terjadi loh. Kalau dia udah curiga kok tetap dihajar aja gitu. Terjadi gitu. Jadi itulah makanya kita memang harus benar-benar hati-hati seperti itu. Baik, saya lanjutkan saja sedikit lagi gitu. Jadi kita diajarkan untuk menanyakannya. Ya kenapa? Karena daging itu sulit untuk dikenali dari 10 daging tadi. Bahwasanya daging beruang itu mirip dengan daging babi, daging panther dan lain-lain. Juga itu memiliki kemiripan dengan daging rusa dan lain-lain. Itulah mengapa setelah bertanya, maka ikan dan daging itu sendiri kalau memang layak untuk dimakan boleh dimakan dan itu dibenarkan. Jadi demikianlah apa yang diajarkan oleh Buddha tentang makan daging. Ya mudah-mudahan umat sudah makin paham. Jadi tidak lagi terjadi kontroversi. Ya kenapa Biku Theravada makan daging? Karena dulu ketika saya masih suka berkeliling untuk ceramah di sana sini itu ada di satu pulau itu umat Buddha yang cukup senior itu pada nggak mau datang ke wihara. Kemudian saya mendengar kenapa? Oh iya Bante, mereka nggak mau datang karena Bantenya makan daging. Sampai segitunya dulu itu ada yang kejadian seperti itu. Nah ini salah siapa? Salah yang ngajarin. Jadi mungkin memang mereka diajarinya oleh gurunya seperti itu gitu. Bahwa Bante yang makan daging itu Bante yang kotor, Bante yang tidak pantas, Bante yang ini, Bante yang itu. Bahkan ada yang mengatakan Bante Theravada itu ya kan masih muda, kenapa makan minta-minta sih? Padahal kan kita nggak minta ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kebajikan yang sudah Anda kumpulkan dari mendengarkan kitab suci selama lebih dari 30 menit ini bisa memberikan segala macam kesehatan, kesuksesan dan akhirnya menjadi pendukung yang kuat untuk mencapai nibbana.